kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi ya dari libur-liburan. Sekarang sudah masuk lagi. Oke, untuk mata kuliah basis data, mungkin nanti teman-teman agak sedikit kaget ya. Karena kan pengampunya harusnya Bu Nur Hafifah ya. Nah, untuk kelas B, tapi saya harusnya kelas A pukul 10, tapi karena pukul 10 saya ada praktikum ya di FIK, jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kami switch, jadi saya yang pagi, Bu Hafifah yang siang gitu. Kemudian kalau biasanya gini teman-teman, saya lebih suka, tadi saya share ya link Zoom-nya ya, karena kalau misalkan saya lebih suka mix ya, kelas itu sama Zoom, karena tidak jarang mungkin teman-teman rekan-rekan yang ada di belakang, ini ya mungkin ya enak sih yang teman-teman di depan layarnya deket gitu. Nah bagi teman-teman yang di belakang mungkin misalkan ada yang nggak jelas dan sebagainya, makanya biasanya saya sertakan kita double ya. Jadi ada yang di kelas tapi nanti ada di Zoom juga. Jadi misalkan saya share screen, harapan saya nanti misalkan ya tidak jarang karena saya mungkin sering dapat kelas praktikum, misalkan nanti saya minta ya ada rekan-rekan yang mengetes sesuatu yang saya misalkan request gitu ya untuk membuat apa atau apa gitu ya, nanti bisa sembari share screen biar teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu. Jadi nggak repot gitu loh kalau pakai Zoom gitu. Nah, kalau untuk teman-teman kelas B gimana? Agak kerepotan nggak kalau misalkan sama join Zoom? Boleh? Oke. Silakan ya join Zoom di leads-nya dulu. Di bawah sendiri. Mata kuliahnya belum ada? Sudah belum? Sudah sistem basis data. Cek dulu di leads, teman-teman. Sudah diberikan akses belum untuk teman-teman yang terdaftar? Nanti bagi rekan-rekan yang belum masuk ya di listnya ya, yang masih ada problem nggak apa-apa nanti ini aja deh. Nanti kita data aja ya di akhir gitu, atau mungkin nanti biar lebih gampang nanti di akhir aja atau mau di awal aja di data. Silakan nanti zoomnya saya share-nya enaknya gimana, saya nggak punya WA itu nggak bisa. Aduh. Link.
Sudah bisa. Masuk dulu pajaknya. Oh, bisa masih dilakukan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita bisa memulai ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk mata kuliah basis data, nanti tim dosennya, pengampunya, koordinatornya adalah Bu Nur Hafifah Matondang. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah bertemu di mata kuliah yang lain ya dengan beliau. Kemudian yang kedua saya sendiri, Artika Arista. Kami memang ini ya teman-teman ya, home base-nya di FIK ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesempatan silahkan berkunjung ke FIK. Oke, itu perkenalan singkat kami. Jadi nggak terlalu banyak ya. Langsung karena ini ya teman-teman request-nya kalau di FEB kayaknya nggak terlalu panjang lebar tapi banyak langsung ke materinya. Jadi gini, nanti untuk hari ini sebenarnya kita nanti akan ada sedikit pengenalan materi ya, konsep gitu. Sama nanti kita akan mencoba ya menginstal salah satu tools atau software yang akan kita gunakan nanti ketika dalam mata kuliah ini ya. Jadi nanti sebenarnya tadi gini teman-teman, ada sedikit diskusi juga tadi ya sama petugas labnya juga ya. Kalau kami mungkin ini ya teman-teman ya terkait dengan mata kuliah sistem basis data, mungkin kami banyak mereference atau merujuk ke acuan yang kami gunakan ya di dalam ilmu komputer gitu ya. Nah, tapi nanti karena tadi ada sedikit masukan juga, di mana teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan Access belum? Microsoft Access. Ada yang mungkin pernah? Pernah dengar ya? Jarang ya. Tapi memang saya pribadi kalau dulu teman-teman ya sebelum kita menggunakan tools yang akan kita pelajari ini, kita banyak dulu dikenalkan dengan Microsoft Access. Tapi Microsoft Access itu sifatnya mirip dengan mungkin kalau teman-teman pernah belajar kemarin di mata kuliah spreadsheet ya, Excel gitu ya. Jadi di sana ada karena dia mata kuliahnya itu menggunakan toolsnya berbayar ya teman-teman ya. Kalau Microsoft itu sifatnya berbayar. Jadi ada lisensinya. Sedangkan tools yang kita gunakan atau software yang kita gunakan nanti yang ini sebenarnya freeware gitu. Jadi gratis gitu. Open source. Jadi tidak di tidak ada charge atau biaya tertentu gitu. Makanya tapi nanti tadi ada masukan ya untuk mengincludekan akses tadi ya dari petugas lab, coba deh nanti saya diskusikan dengan koordinatornya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan DBMS ya. Untuk kemampuan yang diharapkan yaitu nanti mahasiswa bisa menjelaskan konsep DBMS. Nah, nanti sembari perjalanan nanti ada penjelasannya teman-teman. Nah, pokok bahasannya kita akan membahas konsep. Memang ini ya, mungkin agak sedikit boring karena terkait dengan konsep, tapi nanti kita akan cobakan juga ya, di mana nanti teman-teman akan langsung mengetes ini ya, mengenal SAM. Di sini nanti kami akan coba kita install bareng-bareng ya, SAM PP-nya itu kayak gimana gitu teman-teman. Kemudian terminal tuh kayak gimana, localhost kayak gimana. Sebenarnya ini kayak gimana ya teman-teman ya, mengelola database. Nah, database itu seperti apa nanti kita sambil lihat bareng-bareng. Nah, untuk gambaran umumnya, di mana di sini kalau teman-teman berada di dalam satu organisasi atau instansi, itu biasanya kita akan melacak ya operasi harian atau apa yang dilakukan, katakanlah ketika teman-teman punya bisnis nih, jalannya bisnisnya kayak apa ya? Nah, itu kan teman-teman perlu tahu. Di mana pada akhirnya dari bisnis yang teman-teman jalankan, misalkan katakanlah, atau teman-teman bekerja di satu perusahaan tertentu. Nah, teman-teman ingin tahu nih nanti dari bosnya, katakanlah apakah misalkan ya penjualan pada saat ini apakah meningkat ataukah menurun gitu teman-teman. Pada akhirnya kita sampai ke sini nih teman-teman. Proses pengambilan keputusan. Jadi nanti informasi atau data yang telah kita miliki tadi harapannya akan kita olah untuk menghasilkan informasi yang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan tadi ya, kita menganalogikan punya satu bisnis gitu ya teman-teman. Ternyata bisnisnya ternyata kondisinya pandemi. Pandemi ternyata angka penjualannya tidak sebaik ketika kondisi normal.
Nah, tentunya teman-teman nanti akan diminta ya, kiranya keputusan yang terbaik ini seperti apa ya? Apakah mengurangi ataukah bagaimana strateginya? Nah, nanti teman-teman kan belajar juga ya mungkin di mata kuliah yang lain. Nah, hal itulah yang nanti akan kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, data ini sebenarnya teman-teman dari lahir sampai dengan teman-teman sekarang nanti ya, nantinya someday ya. Someday kan kita pasti akan meninggal ya. Tapi tentunya dari kita awal lahir teman-teman sudah punya data di mana data teman-teman akan didatakan dalam satu bentuk akta kelahiran ya. Jadi ketika kita sudah ada lahir, oh ya, silakan Mas. Nanti teman-teman sudah memiliki data atau sudah berelasi dengan data. Nah, data ini secara efisien atau akan lebih baik itu dikelola dengan istilahnya nanti kita akan menggunakan satu database gitu. Nah, database ini banyak mungkin teman-teman akan temui di dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengenal database apa gitu? Pernah mendengar nggak? Kalau di rumah sakit gitu misalkan, apa? Mbak Mbak siapa maaf? Mbak Indira. Apa misalkan? Mm, kayak apa misal? Mhm, betul, betul. Nah, contohnya seperti itu. Silahkan ya, Mbak, nama sama NIM-nya dicatatkan di chat ya, untuk poin ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Saya biasanya menggunakan chat dari Zoom untuk mendata keaktifan dari teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang aktif, silahkan ya, bisa nanti memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan idenya aja. Nggak apa-apa. Kalau di saya biasanya nggak ada ini ya teman-teman ya. Maksudnya kalau teman-teman ingin sharing, knowledge, pengetahuan atau informasi silahkan nggak apa-apa gitu. Feel free aja kayak discussion aja, kayak kelas discussion. Jadi teman-teman nggak usah feel burden kayak ah di kelas nanti gini 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 nggak apa-apa, kayak diskusi saja. Jadi silahkan apa yang ingin teman-teman sampaikan boleh. Itu. Nanti sebagai reward saya, teman-teman silahkan mencatatkan nama dan NIM-nya ya di kolom chat ya. Nanti saya data untuk poin keaktifan. Oke, nah ini nanti contohnya nanti kita lihat lebih detail lagi teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Ada contoh nih teman-teman. Ada gambarnya ya. Jadi di dalam daily life atau kehidupan sehari-hari, misalkan katakanlah namanya Susan atau siapapun lah katakanlah ya. Nah, di sini Susan ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa relate ya dengan kehidupan sehari-hari teman-teman. Dari pertama misalkan wake up bangun tuh. Bangun teman-teman langsung ya ngecek nih sosial media account-nya. Oh, ada apa ya hari ini gitu. Nah, cek dulu ya. Nah, di sini teman-teman juga sudah nih berelasi atau berhubungan dengan data. Di mana nanti teman-teman melihat nih ada friends teman kita, ada post atau posting dari teman-teman kita. Nah, itu juga teman-teman sudah berelasi dengan data. Itu yang terkait dengan misalkan sosial media. Kemudian misalkan di yang gambar yang kedua, misalkan teman-teman pada saat itu ini ya, mungkin badannya kurang fit. Jadi teman-teman memerlukan vitamin, teman-teman ingin tuh membeli vitamin di apotek. Nah, nanti teman-teman juga akan melihat ya bahwa di apotek di sini adalah ada proses ya, suatu transaksional juga di mana ada produk, penjualan, customer yang nanti akan membeli produk tersebut gitu ya. Nah, hal ini juga mungkin akan berelasi juga ya dengan ketika misalkan teman-teman nanti misalkan pergi berbelanja ya, shopping, di sana juga relate juga ya dengan produk penjualan juga. Ataupun nanti teman-teman kalau pandemi nih, nggak harus ya shopping offline, jadi shopping yang benar-benar ke mall, tapi teman-teman bisa pakai electronic shopping itu. Di mana teman-teman juga sama kan, melakukan proses transaksional, membeli satu produk, nanti akan ada suatu proses transaksi ya, penjualan ya, ataupun mungkin pembelian ketika mungkin teman-teman sebagai memposisikannya bukan sebagai ini ya, penjualnya ya gitu. Nah, kemudian banyak juga ya operasi seperti misalkan tadi ya, yang plane ini ya, pesawat, misalkan teman-teman butuh nih traveling atau mungkin pergi ke satu tempat tertentu perlu membutuhkan tiket, boleh tiket pesawat, kereta atau bus, itu di situ juga ada satu transaksional. Nah, di sanalah ada transaksi data, teman-teman. Nah, di sini kenapa kita membutuhkan database ya, teman-teman ya? Kita hubungkan lagi.
Dengan tadi ya teman-teman ya, penjelasan ya, di mana bisnis ini sangat, kalau pada saat ini sangat ini sekali ya teman-teman ya, mungkin lebih ke digital oriented ya teman-teman ya, di mana data ini sebagai satu komponen utama atau bisa dikatakan ini ya, kalau kita bilang apa namanya, kita sebagai manusia kan ini ya mengalir di dalam ada ini ya ada darah. Nah, yang mengalir ini data teman-teman kalau di dalam bisnis. Nah, di mana kalau misalkan katakanlah ya, oh ya silakan Mbak. Analoginya, jadi kalau misalkan ya teman-teman ya menjalankan satu bisnis. Nah, bisnis ini teman-teman nggak tahu nih siapa pelanggannya, kemudian produk apa yang dijual, kemudian teman-teman katakanlah sumber ya pendanaan dari mana. Nah, nanti teman-teman akan kesulitan bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Maka disinilah ada peran penting data ya. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh ya. Misalkan search engine Google nih teman-teman. Search engine Google itu katakanlah nanti teman-teman ini ya, misalkan teman-teman ingin mengetahui sesuatu hal, teman-teman search ya atau typing di dalam ini ya Google, googling katakanlah gitu ya. Nah, di mana hasil pencariannya ini akan lebih cepat teman-teman. Nah, cepatnya di sini teman-teman, di sini sebenarnya nanti ada suatu database teman-teman di balik Google yang akan membantu ya teman-teman ya menyimpan, mengelola, mengambil data dengan cepat teman-teman. Ada algoritmanya, tapi kita nggak belajar soal algoritma. Tapi di sini kita algoritma itu lebih ke cara teman-teman. Cara mendapatkan, yang nggak cara mendapatkan, tapi lebih ke cara algoritmanya. Tapi kalau di sini kita akan lebih belajar terkait dengan datanya teman-teman. Bagaimana data tadi dikelola. Kita menggunakan database. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita akan coba urai ya teman-teman ya. Ada 4 komponen tadi ya. Sebenarnya enggak 4 komponen, tetapi strukturisasi. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ada bagian yang layer atau lapisan paling bawah. Ini kita kenal dengan data. Data di sini adalah, mungkin ada yang mau coba menjelaskan. Di sini ada sampelnya, ada penjelasannya. Ada yang boleh mau mencoba dulu menjelaskan dari apa, sambil baca boleh biasanya saya. Nggak apa-apa. Buat mengetes keberanian teman-teman juga untuk mempresentasikan hal atau knowledge atau sharing ke teman-teman yang lain. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Komponen data, information, knowledge, wisdom. Satu-satu juga boleh. Ataupun all, satu orang mau borong semua boleh. Silakan. Data itu seperti apa? Baru nanti kita diskusiin bareng. Data itu seperti apa sih gitu. Dari materinya teman-teman ada yang bisa ini enggak? Dari contohnya tadi. Apa nih? Boleh? Dari contoh ini boleh dijelasin, boleh nanti kita iniin bareng, diskusikan bersama. Ada yang mau mencoba? Silakan. Biar nggak ngantuk mumpung pagi-pagi jam 8. Males banget soalnya kadang-kadang teman-teman rasanya pagi itu. Saya juga nggak morning person sih. Jadi that's okay, nggak apa-apa. Silakan. Anda data itu seperti apa? Kalau mau coba lagi yang tadi sudah aktif, boleh kalau di saya. Toh nanti katakanlah teman-teman kan kumpulin poin ya. Poinnya kan nanti biasanya saya kumpulin itu, nanti misalkan bisa nambah teman-teman ke nilai. Jadi misalkan nilai UAS atau UTS ya. Nah nanti bisa saya tambahkan ke sana. Kalau misalkan poinnya berlebih gitu ya, banyak keaktifannya gitu. Makanya saya lebih suka kelas itu seperti diskusi ya. Maksudnya saya nggak single source of knowledge ya. Jadi saya nggak hanya sumber knowledge itu nggak hanya dari saya, tapi teman-teman bisa juga mengambil dari pengalaman sehari-hari teman-teman. Dihubungkan aja dengan apa yang teman-teman pelajari di kelas. Itu jauh lebih mudah untuk teman-teman terima dibandingkan kadang-kadang teman-teman melihat ini ya theoretical terlalu abstrak gitu kan. Nah, coba dihubungkan dengan apa yang teman-teman temui di dalam kehidupan sehari-hari. Data, katakanlah misalkan. Kita start dari awal ya, data. Ada yang mau coba? Boleh, silakan. Nggak apa-apa, boleh, sok. Betul, datanya. Informasi. Betul.
Mm-mm. Oke. Bagi yang telat bisa segera menempatkan diri ya. Iya, betul. Silakan ya, Mbak. Silakan Mbak, lanjut. Mm-mm. Betul, knowledge-nya. Oke. Mm-mm. Kiranya? Mm-mm. Mm-mm. Kiranya betul. Oke. Salah satu contoh yang bagus nih, teman-teman, dari teman kita ya. Silahkan ya, nanti mungkin next time, misalkan teman-teman ada yang terlambat, nggak apa-apa, nggak usah feeling awkward ya, di sini mau kemana gitu, nggak apa-apa, langsung aja masuk aja, nanti kita lanjutin aja, biar nanti nggak keganggu sama yang lain gitu. Oke, jadi kita lanjut ya, tadi kita sampai di sini, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Benar nih teman-teman, contoh dari teman kita ya, data di sini adalah fakta teman-teman. Jadi kayak teman-teman misalkan ya di sini diberikan contoh ya, data mentah misalkan di sini ada tekanan darah misalkan ya di sini ya 120 80 atau mungkin teman-teman tinggi badan, berat badan atau mungkin angka penjualan gitu ya. Ada kita dikasih suatu value misalkan gitu. Itu suatu data gitu. Teman-teman punya IPK itu juga data gitu. Di mana nanti informasi di sini adalah sesuai yang didefinisikan teman kita tadi. Data adalah nanti faktual, data faktual tadi kita akan olah sehingga akan menghasilkan satu informasi, teman-teman. Nah, informasi di sini tadi masih ya, katakanlah misalkan teman-teman punya tadi nilai IPK, datanya ya, dipasangkan nih informasi sama data nama kalian. Oh, ini jadi informasi. Misalkan Mbak A atau Mas B gitu ya, dia punya nilai IPK sekian. Itu adalah formatnya menjadi di sini teman-teman. Informasi levelnya. Kemudian dengan adanya tadi ya informasi, kita naik lagi teman-teman. Meaning ya, kita cari tahu knowledge atau pengetahuannya di sana. Misalkan ya tadi ya, katakanlah kita punya namanya, kita punya nilai IPK. Oh ya, tadi bagi yang baru datang boleh join ke Zoom kalau misalkan agak kejauhan ya sama layarnya. Jadi ada di Leads, bisa diakses Leads, kemudian masuk ke Zoom. Soalnya takutnya kalau di belakang nggak kelihatan. Nah, tadi kita sampai di ini ya, knowledge. Untuk knowledge misalkan tadi ya, ada nama, kemudian kita punya IPK ya tadi. Knowledge-nya adalah misalkan nih teman-teman, katakanlah nanti dengan nama dan juga IPK tadi, teman-teman bisa menentukan, oh mahasiswa ini nanti kiranya bisa nih untuk berkarir di bidang ini tertentu karena nilainya cukup bagus nih, gitu. Bisa dipertimbangkan. Atau mungkin misalkan ya, untuk penentuan nih teman-teman, katakanlah peminatan ya teman-teman ya. Teman-teman misalkan ada ya nanti mata kuliah peminatan di akhir dengan skor IPK teman-teman ya. Mungkin teman-teman lebih bagus di ranah peminatan A atau B gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan ya untuk masuk ke poin knowledge di sini teman-teman. Nah, baru nanti di wisdom ya teman-teman kita naik lagi ya. Kalau di sini di contohnya tadi misalkan ya dari teman kita tadi kiranya langkah apa nih teman-teman yang mau diambil. Nah, benar-benar udah naik ya poin ke atas tadi ya. Kiranya kalau misalkan ya tadi ya dengan skor misalkan kiranya dengan peminatan tertentu nilainya bagus misalkan ya. Nah, harapannya sih sesuai ekspektasinya bahwa dia nanti akan bagus di dalam peminatan itu mahasiswanya. Ataupun di sini kalau diberikan contoh ini ya teman-teman ya tadi ya. Dari misalkan ya data mentahnya adalah tekanan darah, kemudian kita tahu nih tekanan darah normal misalkan 120/80. Nah, kemudian kita tahu ya nanti berdasarkan tekanan darah tersebut, misalkan ya ada tekanan darah yang tidak normal, ada 150 sekian itu ya. Nah, kemudian wisdom-nya adalah kiranya langkah apa? Mirip dengan yang diajukan contoh dengan teman kita tadi. Kiranya langkah apa nih yang perlu dilakukan? Kalau misalkan tadi ya angka penjualannya kurang begitu baik gitu. Nah, hal itulah nanti yang akan berguna untuk tadi ya pengambilan keputusan. Nah, di sini kita mulai melakukan ini ya, pengenalan ya di sini dengan basis data. Nah, manajemen data di sini adalah proses ya, sesuai dengan namanya. Mungkin teman-teman sudah kenal,
manajemen adalah pengelolaan ya, dari mulai pendataan, penyimpanan, baik nanti pengambilan dan juga termasuk pengelolaannya bagaimana nanti ada proses dihapus, ditambah ataupun dimodifikasi masuk di namanya istilahnya manajemen data. Nah, untuk basis data sendiri di sini kita akan definisikan sebagai struktur komputer yang nanti akan menampung ya suatu kumpulan data yang sifatnya dimungkinkan untuk nanti teman-teman bisa saling berbagi dan juga sifatnya juga terintegrasi atau terpusat ya istilahnya gitu. Di mana komponen ya dari si basis data ini teman-teman ada tadi teman-teman pastinya karena dia basis data ada satu ya, data adalah komponen yang pertama, kemudian yang kedua ada metadata nih teman-teman. Data kalau tadi kan faktual ya, teman-teman punya nilai IPK berapa misalkan, itu data. Tinggi badan, berat badan, ataupun hal lainnya ya, nilai mata kuliah misalkan, itu juga data ya. Nah, di sana untuk metadata kita definisikan sebagai data tentang data. Di mana di sini ada karakteristiknya teman-teman. Metadata itu lebih kepada katakanlah misalkan teman-teman sedang menggunakan sosial media ya. Nah, nanti teman-teman posting nih pukul berapa tuh. Nah, nanti masuk kategorinya metadata. Posting teman-teman dilakukan pukul sekian. Nah, itu datanya dari satu data gitu. Data pertama adalah misalkan posting ya, posting status teman-teman. Nah, metadatanya adalah time-nya, waktu misalkan. Misalkan saya posting pukul 8 pagi. Oh, ada lagi teman-teman metadata. Misalkan lokasinya, oh di Lab Sibuni 2 gitu. Nah, itu adalah data lebih tepatnya data tentang data atau kita istilahkan sebagai metadata. Nah, kita masuk lagi ke ini ya. DBMS, Database Management System atau secara bahasa Indonesia kita istilahkan ya, sistem manajemen basis data nih teman-teman. Nah, di sini untuk DBMS ini lebih merujuk kepada tadi yang saya sampaikan, lebih ke tools-nya teman-teman atau software-nya kalau teman-teman nanti istilah memudahkannya. Di mana untuk DBMS di sini adalah kumpulan program ya untuk mengelola struktur database, kemudian mengontrol ya, mengelola atau mengontrol akses ke data yang disimpan di dalam database. Jadi lebih kepada ini ya, software ataupun tools-nya ya, alat bantu yang nanti kita gunakan untuk mengelola data itu sendiri. Gitu. Jadi analoginya kita pakai bikin kayak lemari, teman-teman. Kalau untuk ini ya, penyimpanan gitu ya. Penyimpanan itu kan kita analoginya pakai lemari itu sebagai arsip tempat penyimpanan elektronik di mana nanti si katakanlah si lemari tadi ya. Nah, nanti akan ini ya, teman-teman ya. Kita susun dengan baik di mana nanti teman-teman misalkan kalau kita dulu mendata kan masih ini ya teman-teman ya, by paper ya dengan kertas gitu. Awalnya kan kita susun tuh di dalam rak-rak. Nah, kita buat lebih digitalize gitu lah, gitu. Dalam satu DBMS ya. Nah, nanti kalau ini hanya istilahnya aja teman-teman. Kalau bingung ya nanti teman-teman mungkin melihat ya istilah DBMS ini juga dihubungkan dengan istilah database server. Satu jenis juga teman-teman, hanya penamaan aja sih sebenarnya. Karena nanti dia akan ini ya menempatkan ya si database tadi terinstall ya di dalam server gitu. Itu bahasa komputer banget, nggak usah terlalu ini. Ambil aja yang sederhana di atas. Nah, ini adalah ilustrasinya, teman-teman. Jadi untuk DBMS ya, teman-teman ya. Nanti sifatnya kita akan berada di sini, teman-teman. Visitor. Visitor kita akan mengakses menggunakan komputer atau PC, personal komputer teman-teman. Nah, nanti teman-teman katakanlah ya, ingin meminta atau melihat data tertentu. Nah, teman-teman bisa menginputkan poin nomor 1, SQL statement. Kemudian nanti akan diterima oleh DBMS, di mana DBMS akan melakukan sistem call, pemanggilan ke data. Oh, Mbak siapa? Mbak misalkan Mbak A, dia membutuhkan data tertentu, penjualan secara terurut, misalkan ya, secara terurut, misalkan di mana gitu ya, di toko yang di mana aja. Nah, ini nanti masuk ke tadi ya, poin 2 untuk memanggil datanya. Nah, setelah data kita panggil, nanti dia akan retrieve atau mengembalikan di poin nomor 3,
Nah, kemudian dari poin nomor 3 tadi ya, setelah dikembalikan ke DBMS, dia akan turun nih teman-teman di CF server ketika misalkan kita menggunakan ini ya, apa namanya, ada servernya ya. Nanti biasanya kita pakai yang lokal teman-teman. Yang lokal di sini nanti juga sama ya, meskipun kita menggunakan lokal, nanti ketika ditarik ya datanya, nanti akan ditampilkan nih teman-teman. Setelah tadi kan dia meminta ya request itu yang nomor 1, nomor 2 juga masih request, kemudian nomor 3 ini sudah retrieve atau pengembalian, dikembalikan ya, dia akan masuk nih teman-teman ke dalam server tadi ya, untuk ditampilkan nih teman-teman. Dalam HTML dokumen menuju ke poin 5, ini adalah cara untuk bisa menampilkan teman-teman. Jadi tadi kan kita minta ya, data penjualan untuk misalkan ya, toko yang berada di wilayah misalkan mana, Jakarta misalkan. Nah, nanti output-nya akan ditampilkan ya, misalkan dengan satu format HTML, ataupun nanti kita lihat ya output-nya. Tapi kita lebih akan banyak bekerja dengan datanya. Nah, untuk DBMS ya, teman-teman ya, ada keunggulan ya dan juga kekurangan dari DBMS. Nah, dengan adanya DBMS atau Database Management System, harapannya nanti ya beberapa kelebihannya yaitu kita bisa berbagi data. Jadi katakanlah sama ya, mungkin dengan yang lain juga, teman-teman misalkan menyimpan dengan Excel. Jadi teman-teman juga jangan ini ya, maksudnya jangan berkecil hati. Misalkan teman-teman sudah belajar spreadsheet sebelumnya, Excel. Nah, Excel itu juga bisa teman-teman untuk menyimpan data. Dan menurut saya ini ya, ketika kita dibandingkan ya, ya nggak membandingkan software, tapi ya sih, kalau kita melihat banyak fungsionalitasnya, Excel itu cukup bisa di-mix juga teman-teman dengan beberapa tools yang lain gitu. Jadi dibandingkan Access sih sebenarnya lebih banyak familiar dengan Excel gitu ya. Excel itu cukup ini juga, tapi nanti Excel itu akan dihadapkan sama ini teman-teman, dinamisnya ya, proses yang kalau misalkan katakanlah datanya sifatnya dinamis, agak kesulitan sih kalau misalkan menggunakan Excel. Nah, makanya kalau untuk DBMS di sini, dalam artian misalkan ya nanti kalau karena memang teman-teman pendekatannya bukan software development ya, karena nanti misalkan ya teman-teman ingin mengembangkan satu aplikasi gitu ya, itu katakanlah, kan kita nggak tahu juga teman-teman bisa tuh kadang-kadang ternyata belajar mengembangkan aplikasi gitu ya, misalkan kalau kita menyimpan di dalam satu DBMS, katakanlah ya teman-teman sudah punya satu database, nah nanti bisa tuh teman-teman datanya ya berbagi data gitu ya, lebih mudah teman-teman. Sama sih sifatnya di save gitu ya, di save tapi hanya format datanya saja yang format strukturnya aja yang berbeda, format filenya berbeda, tapi bisa lebih mudah gitu ya berbagi data. Katakanlah misalkan ada sistem satu ya penjualan, kemudian nanti misalkan ya, kadang kalau kita bicara di dalam perusahaan kan ada banyak sekali ya teman-teman ya. Katakanlah misalkan teman-teman nanti akan, saya kurang tahu, teman-teman masuk nggak yang kayak HRD, SDM ya, sumber daya manusia. Itu kan nanti ada teman-teman akan masuk namanya data pegawai. Data pegawai itu kalau kita masukkan di dalam DBMS, dia bisa mengalir nggak hanya di dalam kepegawaian atau bagian SDM, HR aja. Tapi dia juga kan kalau HR untuk apa nih teman-teman? HR. Misalkan kalau data SDM. Nah, betul. Siapa Mbak siapa? Nah, Mbak Amalia silahkan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk kalau mengalirnya SDM itu kan nanti teman-teman bisa untuk penggajian. Kemudian misalkan untuk nanti ada pelatihan ya. Kalau mau dari perusahaan ada pelatihan apa kan nanti data teman-teman. Kemudian nanti ini juga teman-teman nggak hanya itu juga. Nanti kan mengalirnya bisa termasuk kalau di company perusahaan ada proyek tertentu misalkan proyek keuangan. Nah, nama pegawai tadi bisa tinggal dialirkan aja ke database project-nya. Atau mungkin kalau misalkan kita hubungkan sama sistem akuntansi, nanti orang-orang siapa staf yang akan mengelolanya. Kan kita dapat nama personelnya tadi dari data SDM ya tadi ya. Jadi dibuatnya agar mudah tuh teman-teman mengalirkan datanya. Jadi katakanlah kita punya, kalau kita bicara soal perusahaan, dia kan punya banyak departemen ya. Tadi kan kita kenal ada SDM, kemudian misalkan nanti ada bagian accounting, bagian payroll, katakanlah punya departemen sendiri-sendiri,
Nah, bagaimana caranya agar data itu lebih mudah mengalir? Nah, akan di-cover di dalam DBMS. Tadi ya yang kaitannya dengan poin pertama, berbagi data. Kemudian keamanan data yang ditingkatkan ya, teman-teman. Jadi tidak jarang dengan menggunakan database tadi, kita bisa juga memanfaatkan salah satu fitur yaitu memberikan keamanan, teman-teman. Jadi misalkan ya, bagi karyawan A itu dia ini ya, sebagai petugas di bidang ini ya, mengelola masalah accounting. Jadi harapannya dia nggak boleh nih menyentuh data-data yang kaitannya yang selain accounting misalkan, seperti itu. Kan kita bisa batasi dengan menggunakan DBMS. Kemudian integrasi data yang lebih baik, ini mirip dengan ini ya, berkebalikan dengan yang atas teman-teman ya. Kita baginya lebih gampang, integrasinya juga lebih gampang. Balikannya teman-teman. Kalau berbagi kan kita pecah ya, kita distributed. Kalau kita integrasikan berarti kita ini ya, jadikan satu secara terpusat gitu teman-teman. Berkebalikannya aja. Kemudian inkonsistensi data, jadi kaitannya misalkan datanya ya nanti teman-teman ada nih duplikat ya data. Di mana mungkin saya bikin analogi ini teman-teman. Di kampus kita, setiap mahasiswa itu pasti memiliki apa? Satu single apa ya istilahnya boleh kita katakan ID yang berbeda antara satu yang lain. Ada yang bisa jawab apa itu? Nim, siapa yang jawab tadi? Silakan. Oke. Silakan Mbak, nama sama NIM-nya siapa? Oh, Mbak Sekar, silakan ya. Nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Jadi ada satu yang unik teman-teman, yaitu NIM. Jadi nggak akan ketuker antara satu yang lain. Meskipun misalkan namanya Mbak Anita, yang satunya juga sama-sama Anita. Tapi dia nggak akan ketuker antara Anita yang pertama dan Anita yang kedua. Karena ya kita yang menjadi apa ya istilahnya, pembeda adalah NIM-nya, teman-teman. Jadi Anita A misalkan kebetulan di FEB, yang Anita B di Fakultas Kedokteran misalkan. Nah, jadi kedua orang ini sebenarnya adalah orang yang berbeda, tetapi kita membedakannya dengan ID. Nah, itulah hal ini nanti kalau misalkan ya ada inkonsistensi data itu misalkan ya ada terjadi tadi kesamaan nama gitu ya teman-teman ya, redundan kayak gitu ya, berulang kayak gitu bisa diminimalkan karena kita nanti punyanya pakai ID atau penanda ya, kode unik gitu lah secara sederhananya. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini tadi ya kaitannya dengan bisnis ya teman-teman ya, tadi ya analogi contohnya. Kalau misalkan kita melihat tadi ya, kalau apa namanya bisnis kita apakah kondisinya penjualannya baik atau buruk kan kita bisa lihat ya tadi ya. Apakah nilainya naik gitu ya. Nah, nanti harapannya seperti ini sangat berguna nih teman-teman. Apalagi nanti teman-teman kalau memegang posisi manajerial ya, teman-teman harus tahu arah strategis nanti si bisnis ini mau kemana gitu ya. Tentunya teman-teman harus melihat data atau faktanya seperti apa gitu. Kemudian peningkatan produktivitas dari pengguna akhir. Harapannya kalau awalnya ya teman-teman, kita banyak paper base atau berbasis kertas, di mana tidak jarang ya ada banyak resiko ya, baik itu hilang, kemudian nanti termasuk ada misalkan ya, ada bencana banjir ataupun apapun yang menyebabkan data yang tersimpan di dalam kertas tadi tidak ini ya, tidak tersedia ketika dibutuhkan. Harapannya dengan digitalisasi ini akan membantu ya agar data itu bisa ada ketika dibutuhkan. Nah, untuk kekurangannya adalah pertama ya, peningkatan biaya. Tentunya kita punya tools, menggunakan tools pasti ada ongkos ya, biaya yang harus kita keluarkan. Nanti kalau teman-teman di perusahaan tentunya harus ini teman-teman memikirkan juga ya, ada sesuatu inovasi tentunya tidak selalu ini juga ya, tidak selalu inline dengan katakanlah cost ya, cost-nya harus dipikirkan juga. Kemudian nanti tentunya tadi ya, dari mulai biaya, tentunya kita ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian biaya pelatihan staf. Nah, teman-teman tentunya harapannya sebenarnya dengan adanya mata kuliah ini, saya kami agak sedikit bingung juga teman-teman awalnya. Karena teman-teman kan dari basisnya akuntansi ya, di mana kalau apa ya teman-teman sebagai end user ya rata-rata adalah pengguna akhir, tidak terlalu banyak akan ini ya mengelola apa namanya kayak gini, soalnya lebih banyak nanti untuk pengembangan sistem teman-teman sebenarnya.
Tetapi nggak masalah sih teman-teman, nanti bisa tahu ya. Katakanlah at least bisa masuk ke sini teman-teman. Pelatihan staff, teman-teman mulai mengenal ya beberapa istilah terkait dengan pengelolaan data. Harapannya ketika teman-teman nanti misalkan proyeknya atau mungkin boleh magang atau nanti teman-teman ingin bekerja ya di bidang yang memang di sana apa ya istilahnya, kalau sekarang kayaknya lebih ini ya teman-teman ya, kebutuhan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Harapannya teman-teman sudah memiliki ini ya, pengenalan ya, sudah kenal dengan tools atau software-nya gitu. Kemudian biaya konversi data di sini kalau misalkan teman-teman tadi ya, datanya masih disimpan dari kertas ataupun mungkin masih Excel. Nah, nanti biasanya ada perlu ya, ada proses untuk menyesuaikan. Katakanlah seperti teman-teman, misalkan awalnya teman-teman mengendarai sepeda. Nah, teman-teman kemudian naik motor ataupun naik mobil. Tentunya teman-teman bukan tidak harus selalu dengan ini ya, dengan uang ya, tapi teman-teman perlu tuh effort ya, resource ya, bagaimana katakanlah nanti dari motor ke mobil, oh saya perlu nih kayaknya harus ini ya tadi ya, dari mulai melatih diri untuk bisa pakai mobil, misalkan dari ambil les mobil gitu-gitu. Nah, di situ ada biaya ya tadi ya. Biaya termasuk konversi data ini di sini adalah prosesnya, teman-teman. Kemudian kompleksitasnya memang lebih ini teman-teman. Nanti kalau bicara kompleksitas itu lebih kepada datanya banyak. Kalau datanya kecil nggak masalah. Tapi ketika kita berbicara datanya banyak, itu lebih kompleks. Pemeliharaan tentunya kalau kita bicara alat, mesin ya, mesin itu tentunya perlu ya teman-teman ada perawatan. Kayak teman-teman misalkan punya motor, misalkan nggak servis, ya oke sih jalan. Tapi kan sometimes kalau misalkan ada masalah agak kerepotan kan. Nah, disitulah perlu ada pemeliharaan. Kemudian kinerja di sini lebih ke performa, teman-teman. Bagaimana performa si DBMS tadi ya sebagai alat untuk membantu produktivitas atau kinerja dari satu organisasi. Kemudian kebutuhan upgrade, misalkan kayak teman-teman nih pakai smartphone. Kalau misalkan ya smartphone-nya misalkan ini ya keluaran tahun sebelumnya ya 2000 berapa belas gitu. Sekarang udah 2020-an sekian. Nah, tentunya kalau teknologi senantiasa upgrade ya teman-teman ya. Jadi biasanya lebih diutamakan menggunakan teknologi yang terkini. Nah, di sini hanya jenis-jenisnya aja teman-teman ya. Beberapa contoh jenis-jenis dari database, ada single user itu berarti hanya penggunanya satu gitu. Desktop di sini berarti kita akan berjalan di komputer, PC gitu. Yang teman-teman gunakan ini atau mungkin laptop juga sama, itu juga personal komputer. Kemudian multi user sesuai namanya ya teman-teman, ini based on name aja. Jadi teman-teman nggak usah kesulitan. Saya bukan tipikalis yang ini juga kok teman-teman, yang harus mengingat semua seperti ini ya, satu demi satu kata harus sama persis enggak. Jadi teman-teman dapat poinnya aja. Biasanya kayak gitu ke teman-teman. Karena saya bukan tipikalis penghafal, jadi saya lebih istilahnya meng-highlight kata kuncinya atau poinnya yang menurut teman-teman mudah untuk dipahami. Multi user berarti banyak user. Kemudian work group itu berarti dia bentuk kelompok gitu teman-teman. Jadi satu departemen tertentu atau mungkin kita satu fakultas tertentu kita grup berdasarkan fakultas. Nah, itu bisa. Kemudian jenisnya ada enterprise. Enterprise ini perusahaan, teman-teman, satu organisasi. Kemudian kalau centralized ini terpusat. Kemudian distributed ya. Distributed itu tersebar. Kemudian cloud berarti dia memanfaatkan teknologi cloud computing. Gitu. Ada contohnya ya, misalkan Azure, Amazon, AWS gitu. Kemudian general purpose ini berarti untuk ini ya hal-hal yang istilahnya disiplin ilmunya general atau umum. Kemudian disiplin spesifik berarti khusus. Jadi pakai ininya aja teman-teman. Kata kuncinya pakai nama-namanya aja. Operational database. Nah, ini yang nanti teman-teman akan sering temui ya. Operational database nanti kalau teman-teman kayak melihat di ini teman-teman. Kalau beli di tempat supermarket ya. Supermarket itu teman-teman bisa melihat tuh data penjualan ya, operasi harian. Jadi kiranya penjualan produk A itu pada hari Senin ini jumlahnya berapa? Atau mungkin nanti biasanya kalau perusahaan
belum tentu dia lihat day by day ya. Perusahaan paling quarter ya, per 3 bulan. Misalkan angka penjualan produk X itu berapa, kemudian produk Y itu berapa kiranya. Misalkan nanti teman-teman tahu nggak fungsinya? Misalkan untuk operational database dari data harian, misalkan seperti apa contohnya? Kalau teman-teman belanja di supermarket, ada yang bisa kasih contoh nggak? Jadi kayak kalau lagi di supermarket, kan tadi kita bikin ini ya, kumpulan data ya. Misalkan tadi ya, produk X itu laku berapa, produk Y laku berapa, terus habis itu apa lagi teman-teman yang dilakukan kalau misalkan teman-teman sebagai manajernya? Ada saran? Raisen, silahkan. Mbak siapa? Boleh? Ya, betul. Perhitungan ini ya, stok ya. Silakan Mbak, bagi yang udah nanti ini ya, kalau lagi nggak apa-apa ya, nama sama NIM-nya dicatatkan lagi. Selain stok opnam, apa lagi? Kalau kita bicara, kalau lagi di supermarket nih, teman-teman, apa lagi yang biasanya teman-teman temui? Apa? Profitnya ya? Oke, boleh. Silakan Mbak, nama sama NIM-nya dicat. Ada lagi selain profit, stok opnam, apa lagi teman-teman? Kalau teman-teman sebagai manajernya, katakanlah, kiranya apa? Kalau teman-teman ini, yang sering teman-teman temui kalau lagi mau ke kasir, apa? Silahkan Mbak. Apa? Ada? Mirip profit ya? Boleh, boleh. Silakan. Nama sama NIM-nya apa? Pembeliannya. Oke, reporting ya, laporan. Boleh, silakan nama sama NIM-nya. Ada lagi tadi yang mengajukan? Silakan. Sudah ada profit reporting sama stok opnam. Ada lagi yang menemukan kalau misalkan teman-teman jadi manajernya, kira-kira data tadi buat apa? Atau buat gimana gitu? Apa? Yang sering ditemui. Ada lagi yang ketemu nggak? Kalau ini loh teman-teman, di kasir, itu pengaruh sama ini teman-teman, tata letak. Itu juga pengaruh. Jadi penempatan barang, jadi kalau misalkan, kenapa katakanlah misalkan ya, ada benda-benda kayak coklat itu ya, ditaruh di ini, apa deket counter kasir itu loh teman-teman. Jadi tata letak itu juga akan pengaruh teman-teman. Katakanlah kita lihat produk-produk tadi ya, dari hasil teman-teman kita. Misalkan angka penjualannya mohon maaf ya, kurang bagus. Kita coba nih moving, kita pindah tata letaknya. Oh ternyata kita letakkan di posisi yang mana yang, oh si customer tuh lebih sering lewat di sini loh. Nah, itu kan dia akan juga akan meningkatkan ya daya beli dari si produk itu gitu. Nah, ada yang lain lagi atau enggak? Kayak gitu-gitu sih teman-teman. Hal-hal kecil tapi ternyata ini juga apa bisa kita hubungkan dengan ini ya kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman nggak melulu kalau saya biasanya lebih suka kayak gitu teman-teman. Hubungkan saja dengan pengalaman teman-teman sehari-hari. Itu lebih memudahkan teman-teman ya. Kaitannya tadi ya operasional database ya. Jadi dari data-data yang kita miliki, data operasional atau harian, kita coba nih teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, nanti biasanya bentuknya rata-rata kalau manajer kan sudah report ya hasil gitu ya. Nggak banyak ininya sih teman-teman. Nggak banyak tabel dan ini kurang ini sih kalau apa istilahnya para eksekutif ya. Kemudian ada analytical database ya. Nah, di sini kita akan ini ya tadi ya melihat historis matrix ya untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi kita melakukan analisis ya, analytical database, kemudian data warehouse. Di sini istilah ya, satu database khusus di mana ada ini ya data historis. Nanti sifatnya agregat atau kumpulan data ya. Nanti akan sama mirip juga ya. Nanti kita akan optimalkan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, di sini jenis database ini ada beberapa ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti akan kenal istilah vendor ya. Vendor ini adalah perusahaan penyedia ini ya layanan ya. Jadi di sini adalah name of product. Jadi beberapa produk, jenis-jenis nama-nama database. Ada mungkin teman-teman kalau kenal ya paketnya namanya Microsoft Access.
temennya Excel. Nah, ini ada akses. Kemudian SQL Server, kemudian IBM, MySQL, Oracle, ini sebenarnya kadang-kadang ada namanya dari vendornya. Vendor ini adalah perusahaan penyedianya. Nah, sedangkan kalau ini adalah nama produknya. Kayak teman-teman vendornya misalkan company ya, misalkan penyedia produk untuk ini ya. Mirip kalau kita mungkin saya analogikan kayak kalau kita kampus ya, teman-teman ya. Vendornya tuh kampus. Nah, nanti produknya nah ini teman-teman nih, mahasiswa-mahasiswa ini ya, hasil dari kampus A, kampus B gitu ya. Nah, kalau ini hanya pakai nama aja teman-teman. Perusahaannya ikut di nama produknya ya. Oracle ini adalah vendor. Nah, namanya aja mengikuti ya. IBM itu juga vendor. Nah, ini adalah nama produknya. Di sini adalah beberapa karakter ya dari masing-masing database, di mana di sana ada ya, misalkan tadi ya ada fitur single user, apakah untuk multi user. Nah, di sini di silang ini adalah yang memenuhi kriterianya. Datanya apakah centralized tadi ya, terpusat, kemudian distributed, kemudian apakah untuk operasional data. Nah, di sini ada di dalam tabel ini ya, jenis database. Nah, kemudian tadi ya, evolusi pemrosesan data, teman-teman ya. Jadi awalnya kalau teman-teman pakai kertas ya, kita pakai paper base gitu. Nah, sekarang lebih ke ini ya, yang kedua, computerized atau menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Harapannya nanti seperti tadi, teman-teman. Kalau computerized gimana? Ada yang mau menjelaskan bagaimana keunggulannya? Bagi yang belum, boleh? Atau mau yang udah, boleh? Computerized gimana, teman-teman? Yang teman-teman rasakan. Kalau misalkan membandingkan antara sistem manual dengan computerized atau terkomputerisasi. Kemudian apa lagi, Mbak? Kalau misalkan Anda rusak, kemungkinan rusak. Betul, kalau dicari lebih cepat gitu ya. Oke, silakan nama sama nimnya lagi nggak apa-apa. Nanti dicatain aja ya teman-teman yang udah. Nah, ini contoh adalah bentuk ya database customer, teman-teman. Bentuknya sama dengan yang mungkin teman-teman kenal ya, seperti di dalam Excel. Jadi strukturnya itu adalah tabel, teman-teman. Database itu nanti tabel, teman-teman. Kita merujuk kepada struktur tabel. Di mana tabel ini mirip ya dengan tabel yang kita kenal, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, ada kolom-kolomnya juga, teman-teman. Misalkan ya, ini ada customer name. C itu customer ya. Customer name namanya, kemudian nomor teleponnya, alamat, kemudian nanti ada beberapa hal di belakang ya. Ini ada penjelasannya ya. Misalkan teman-teman data, misalkan ini ya, jenis asuransi ya. Misalkan di perusahaan asuransi ini teman-teman. Jadi dia mendata ya dari nama, kemudian telepon, dan yang lainnya ya. Sebagai customer misalkan perusahaan asuransi. Nah, ini adalah terminologi atau istilah-istilah umum. Nanti teman-teman akan banyak ini ya bersinggungan atau mungkin istilahnya menggunakan ya istilah-istilah ini. Data ini adalah data ini ya faktual ya, fakta yang sebenarnya kayak tadi ya nomor telepon, kemudian nomor IPK, tanggal lahir, nama teman-teman itu adalah data. Kemudian field di sini adalah karakter atau kelompok karakter ya, boleh alfabetis ya. Field ini nanti sebenarnya lebih kepada ini teman-teman. Kalau kita bisa analogikan kalau misalkan di ini ya, mirip kayak ini juga kolom teman-teman secara ininya ya. Field itu boleh sih nanti satu field tertentu atau mungkin kalau di dalam form ya, form isian itu field-nya itu boleh misalkan apa yang dia tanyakan. Misalkan di sana teman-teman ditanya ya pendidikan, kemudian alamat. Nah, itu biasanya isiannya itu sebagai field atau kalau kita lihat Excel itu sebagai cell ya, satu isian. Nah, gitu. Record ini mirip juga, teman-teman. Nah, record ini mendeskripsikan sebagai satu ini ya, mirip juga. Record itu nanti sebenarnya record itu boleh single kayak data gitu, tapi bisa record itu lebih ke dalam jumlah banyak. Jadi kalau kita tadi bicara data kan cuma satu-satu gitu ya. Tapi data itu nggak ada data ini ya. Data itu kan banyaknya datum ya. Jadi istilahnya data satu ataupun dua data kita panggilnya tetap data ya. Nah, mirip juga record itu juga dengan data.
Nah, kalau file ini adalah koleksi dari record ya, gabungan. Jadi naik ke atas makin naik aja sih teman-teman. Nanti di dalam file ya. Jadi katakanlah teman-teman ada file misalkan ini ya. Kadang-kadang agak mix juga ya kalau bahasa Indonesia ya. Misalkan file data mahasiswa yang lulus pada periode sekian gitu ya. Kadang-kadang ada mungkin penggunaan katanya aja teman-teman. Yang penting secara konseptual saja. Nah, ini lingkungan basis data. Jadi nanti teman-teman kalau kita bicara basis data, teman-teman nanti akan ini ya berinteraksi dengan hardware. Hardware ini yaitu komputer yang teman-teman gunakan, kemudian software. Nah, nanti yang akan kita pelajari bersama. Kemudian ada operational database. Di sini misalkan nanti ya. Oh, di sini kelewatan tadi teman-teman. Entah, ada yang salah deh. Nah, di sini maaf. Itu tadi tulis kelewatan di sini teman-teman, maaf ya tadi salah itu ke copy. Jadi di sini ada hardware, ada software. Software di sini mungkin teman-teman ini secara komputasi ya teman-teman, biasanya software itu dibagi ya. Tapi nanti kita menggunakan yang poin nomor 2 saja, perangkat lunak di BMS-nya. Kemudian orang ini adalah yang menggunakan. Nah, ini bisa juga database administrator. Ini mereka yang bekerja ya, mengelola database. Kemudian end user seperti kita ya, yang memakai. Kemudian prosedur ini adalah instruksi, jadi programnya aja teman-teman. Sama datanya yang paling penting. Nah ini nanti kalau teman-teman ingin berkarir ya, di bidang basis data, ada banyak ya. Bisa sebagai tadi ya, DBA, database administrator, analis, kemudian konsultannya, ataupun nanti teman-teman ingin data scientist ya, tidak jarang karena teman-teman dikenalkan juga ya, kayak BI itu ya, business intelligence, dia juga banyak ya. Nanti kalau misalkan BI itu kayak teman-teman ini, apa namanya, dari data itu teman-teman akan buat lebih ke ini teman-teman, dashboard ya nanti. Kayak membuat visualisasi sih sebenarnya dari datanya. Nah, biar nanti nggak bosan, nanti kita coba SAMPIP-nya ya teman-teman ya. Biar nggak teori banget gitu. Nah, di sini ada SAMPIP. Di sini lebih kepada softwarenya. Teman-teman saya cepet aja yang ini. Nanti biar teman-teman bisa praktikan. SAM di sini ini adalah satu softwarenya, teman-teman yang nanti kita akan gunakan ya. Dia komponennya ada Apache, kemudian MySQL, dan juga PHP-nya. Nah, di mana nanti untuk komponennya, ini nanti kita akan install ya teman-teman ya. Aplikasinya, sebentar saya perlihatkan bentuknya aja. Di sini biar teman-teman nggak bingung. Nah, bentuknya nanti seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sini ya. Ini adalah bentuk kontrol panel atau pengaturannya nanti di sini. Di mana nanti ketika kita akan menggunakannya, teman-teman nyalakan ya tadi ya, ada 2 poin, start sama start pertama yang Apache, yang kedua di MySQL. Nah, ini nanti instalasinya kita bareng-bareng aja. Nah, ini step by step-nya saja ya, nanti dari teman-teman mendownload di halaman webnya ya, kemudian nanti teman-teman tinggal membuka dan menginstal aja. Biasanya by default aja teman-teman, klik next aja nggak apa-apa. Location-nya nanti sudah ditentukan. Oke, kita pakai default install aja teman-teman. Nah, di sini hanya karena kita nanti menggunakan SAMPIP ini sifatnya lokal ya teman-teman ya. Terinstalnya di masing-masing komputer. Jadi misalkan ya, nanti teman-teman menginstal di komputernya lab. Nah, di rumah kan belum. Nah, itu ya, nanti biasanya lokal. Jadi di dalam satu perangkat tertentu masing-masing. Gitu. Dimana kalau misalkan ya, nanti teman-teman katakanlah lagi di lab, kita praktikkan nih. Nah, teman-teman ekspor saja datanya. Nanti misalkan teman-teman butuhkan apa yang teman-teman kerjakan di ini ya, di lab, nanti data tadi teman-teman bisa tuh setelah ekspor tadi diimport lagi di misalkan teman-teman sudah menginstal tools-nya tadi ya, yang ada di komputer yang ada di rumah. Jadi misalkan data yang sudah dikerjakan bisa tuh diimport ya, tadi ya, dari hasil ekspornya tadi. Gitu. Jadi misalkan mau buat belajar gitu ya, bisa gitu teman-teman. Tapi nanti di sini kita tools-nya ini ya, apa namanya? Kalau misalkan teman-teman ingin mendokumentasikan kodenya, itu tinggal di copy sih nanti. Nanti aja nanti teman-teman kalau sudah memang praktikannya ya.
Hari ini lebih ke pengenalan ini aja. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nanti terminalnya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini tadi kontrol panelnya. Nah, nanti pastikan ya kedua poin ini menyala, Apache dan MySQL, di mana nanti teman-teman akan melihat ya. Kalau kemarin karena diskusi di awal, teman-teman ya, kami dari dosen koordinator juga, dia pakai ini aja ya, pakai yang open source, teman-teman. Tapi tadi memang ada masukan ya, kalau misalkan menggunakan akses gitu, nggak apa sih, itu untuk edit point ya. Nanti kita coba deh, kalau misalkan Excel, akses gimana. Nah, di sini kan tadi ada sel ya teman-teman ya, saya kasih tanda merah. Nah, nanti teman-teman klik yang sel ya, nanti kita akan diberikan kayak gini sih teman-teman bentuknya. Nah, database itu nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini database itu seperti ini teman-teman. Nah, ini database-nya. Database-nya itu. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat ya analogi gambar database itu kayak tabung. Nah, tabung ini nanti isinya adalah tabel. Nah, tabel itu isinya nanti data gitu. Oke, kita praktekkan saja biar teman-teman enggak ini ya, sebentar. Untuk presensi bisa sembari diisi dulu ya, teman-teman ya. Sembari break-break dulu. Nah, saya ini dulu. Udah belum? Oh iya tadi ya namanya. Silahkan ya, nama sama nicknya tadi ya di WA grupnya. Bentar, saya stop dulu. Oh, 3 kali ya, saya nggak makan. Di kelasnya dulu, silakan jangan masuk ke WA grupnya ya teman-teman, karena tadi sudah dibuatkan WA grup. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan kelas list untuk mata kuliah kita ya basis data, jadi silakan didatakan ya teman-teman, nanti di WA grup aja kan ya, dilanjut itu nanti biar nanti saya tanyakan ke adminnya. Gak apa-apa teman-teman, baru pertemuan pertama kita, belum ini kok. Nanti kita install bareng-bareng sebentar ya.
Gak apa-apa, diituin aja dulu, gak apa-apa. Nanti ini kita bikin nanti jadi nanti ini dulu. Kan lagi tuh ada poin keaktifan juga. Kan ada pasti kedata di situ. Oh iya, ininya tadi nggak bisa ya. Materinya ya, nanti materinya saya share aja kali ya. Apa ditaruh di WA dulu ya. Nanti kan dosen saya ganti kan Bu, bukan Ibu atau gimana? Mbak kelas apa? Sebenarnya saya kelas B. Iya, sebenarnya nanti kita diskusinya ini nanti saya akan bilang sih itu, cuman karena tempat apa ya gimana ya jamnya sebenarnya sayanya nggak bisa jam 10, jadi nanti jam 10 kan saya ada ini ya kelas di setiap hari, jadi nanti kita sih rencana sih kemarin karena ini diminta juga dari prodinya daripada nanti saya nggak bisa ngisi gitu ya kan karena kosong ya mungkin jamnya nggak apa double bareng-bareng gitu ya udah ditukar ya ditukar nanti kalau misalkan untuk presensinya coba deh nanti saya konfirmasi tentang prodinya berarti kalau misalkan ini nanti kalau boleh saya iniin aja kali ya saya ambil yang kelas B gitu ya kalau misalkan enggak oh nanti ini kok apa kita kan tim teaching ya sama Bu Sifah nanti saya diskusiin juga gimana enaknya gitu ya kalau bisa saya sama Ibu aja oh boleh nanti saya request aja deh nanti biar saya minta tolong untuk ya nggak tahu bisa apa enggak nanti ya soalnya kemarin prodinya itu mintanya untuk ini ya tukar jadwal tapi sebenarnya kan tim teaching itu ganti-gantian tapi nanti kalau sini saya sama Mbak lebih enak satu kelas sama akhir kan udah familiar gitu daripada kalau tetap tuh kadang-kadang gini kecuali misalnya nanti dosen satunya nggak bisa nggak mau diisi satunya nanti sampai dari awal sampai akhir itu di kelas B dijalankan nanti coba saya konfirm lagi ya buat ini yang aksennya kan di saya misalnya aksen saya itu aksennya kelas A saya bisa bukanya kelas A ini aksennya kan masih belum ada kan makanya coba nanti saya konfirm ya masih mungkin ada beberapa hal yang belum itu kan ya terima kasih saya juga makasih ya jadi Mbak siapa Mbak Indira ketua kelasnya sebenarnya ketua kelas kalau misalnya jadi juga saya mau aja boleh sih kalau mau sudah ada belum kadang-kadang sudah ditentukan belum dari kelasnya ini yang mau ada terima kasih ya ya Kak, Assalamualaikum. Ya, iya, kenapa? Oh iya. Maaf Pak, saya lagi ngajar di FEB. Oh ya udah, sebentar ya Pak. Oh ya udah, oke. Sebentar ya Pak. Assalamualaikum. Teman-teman, kita coba install sebentar ya. Nanti terus kita closing aja. Soalnya ada perlu di FIK, jadi biar kita bareng-bareng dulu. Nanti tinggal teman-teman dokumentasikan saja. Prosesnya nanti bisa dicoba di rumah gitu. Kita bareng-bareng dulu sebentar ya. Oh, nggak bisa? Kalau tidak, coba berpindah ke yang ada. Karena memang agak membutuhkan internet. Tapi nanti kalau misalkan ada kesulitan, nanti coba dicoba. Nanti bisa dicoba. Silahkan teman-teman bisa ke browser dulu, boleh Google Chrome. Saya udah share screen belum? Bentar ya. Tadi sebentar.
Teman-teman silahkan masuk ke ini ya, SAMPP ya. Masuk ke SAMPP, searching aja di Google nggak apa-apa. Kemudian masuk ke download ya. Nah, pastikan teman-teman sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Oke, setelah di sini teman-teman pilih aja yang ini ya, yang paling bawah ya, yang paling bawah. Ini versinya ya teman-teman, ini yang lebih old ya, ini yang masuk yang di bawah. Tapi sama, tapi biar sama kan, coba yang bawah dulu deh. Coba. Kalau udah ke download nggak apa-apa nih teman-teman. Di saya kayaknya udah ada deh. 816, udah masuk belum? Kemudian di double klik aja teman-teman SAMPP-nya. 816 itu. Di double klik aja. Nah. Bentar ya teman-teman ya. Ya ini. Lanjut dulu ya, nggak ada masalah ya. Sampai sini semua aman? Sampai continue. Udah downloadnya udah bisa tuh. Install aja pakai langsung ya. Yes. Klik OK aja. Kemudian langsung next aja. Pakainya next aja teman-teman yang install default.
lokasinya pakai default aja. Jadi lanjut. Nah, nunggu prosesnya aja. Saya nggak keluar ya, jadi sebentar ya. Jadi prosesnya biar jalan dulu aja teman-teman. Sampai selesai dulu. Kalau sudah finish aja. Sampai di sini di finish dulu ya. Nah, nanti akan keluar gini nih teman-teman. Sampai sini dulu deh. Nah, sampai sini ada dua komponen, Apache sama MySQL itu di start sama start teman-teman, ditekan aja. Nah, ini ya, klik sama diklik biar jadi hijau. Ini yang itu. Jadi tombolnya jadi stop. Tadi kan start ya. Stop sama stop. Coba dulu, nanti langsung muncul. Nah, sampai sini, nanti tadi ya, yang kita lihat, yang sel itu masuk ke sel ini. Tapi nanti masuknya besok aja deh, kita keep it buat besok nggak apa-apa. Untuk install dulu aja. Nah, nanti ya. Nanti dicoba aja di rumah, teman-teman bisa tuh, coba lagi. Nah, ini ya. Nanti untuk sel bisa masuk ini teman-teman. Sel itu aja. Nanti teman-teman akan diterapkan di sini. Nah, ininya besok aja, buat besok lagi. Sampai sini aja dulu. Nah, sama satu lagi tadi ya. Kita lihat yang localhost ya. Localhost PHP MyAdmin di sini, teman-teman. Localhost MyAdmin. Nah, di sini ya. Sampai sini dulu aja. Yang satunya sampai sini dulu. Udah, selesai. Sampai sini dulu.
sini aja. Feedback sampai sini dulu aja. Nanti kalau teman-teman ada masalah juga boleh ditanyakan di WA group ya. Nanti Sebentar. nanti bagi teman-teman tadi yang masih ada problem bisa dicoba lagi ya di rumah. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi kalau misalkan ada kekurangan saya mohon maaf. Nanti saya diskusikan lagi ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya kan pengampu yang kelas A ya. Tapi jadi nama teman-teman itu masuknya ke Bu Nur Hafifah, nama teman-teman kelas A yang ke saya gitu. Jadi nanti coba kita cocokin lagi ya. Kalau memang mungkin lebih fixnya lebih enak, nanti saya bareng teman-teman aja yang kelas B gitu ya Pak. Jadi biar nggak bingung gitu. Oke, saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah cukup? Kalau tidak ada masalah nanti dicoba dulu. Nanti bisa ini didiskusikan, boleh Japri, boleh WA group kalau misalkan ada masalah gitu. Sementara kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman yang untuk kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata saya ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.